Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di balik kemegahan rumah sakit terbesar di Phnom Penh, Kamboja, tersembunyi kegelapan yang tak terbayangkan. Rumah sakit yang terkenal dengan pelayanan medisnya yang canggih dan fasilitas mewah ini, ternyata memiliki wajah lain yang jauh lebih kelam. Tegar, seorang pemuda dari desa kecil di Jawa Timur, tanpa sadar telah terjebak dalam jaring-jaring perdagangan organ manusia. Didorong oleh kondisi ekonomi keluarganya yang semakin terpuruk, Tegar terbuai oleh janji kemewahan dan kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan oleh seseorang bernama Danu. Danu adalah seorang pria yang bekerja di luar negeri, dan mengklaim dapat membantu Tegar dengan menawarkan sebuah pekerjaan yang menjanjikan di Kamboja. Tegar yang bekerja sebagai buruh tani, merasa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari jeratan utang dan membantu keluarganya. Ia harus mendonorkan ginjalnya, dengan imbalan uang yang cukup besar untuk melunasi utang keluarganya. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, janji uang besar membuatnya sulit untuk menolak. Tanpa pikir panjang, Tegar meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke Kamboja, meninggalkan ibunya, Bu Siti, dan ayahnya yang sudah renta di desa. Setibanya di Phnom Penh, Tegar disambut oleh Arin, seorang pria yang mengaku sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Arin meyakinkannya bahwa operasi ginjal yang akan dilakukan adalah prosedur yang aman dan pasca operasi akan mendapatkan perawatan terbaik. Tegar merasa sedikit lega, namun seiring berjalannya waktu, rasa ragu mulai muncul. Tubuhnya mulai terasa lemas, dan kondisinya semakin memburuk. Rasa sakit yang dirasakannya semakin sulit untuk diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Sementara itu, di desa, keluarga Tegar mulai merasa cemas karena tidak ada kabar darinya. Ibu Tegar yang sangat khawatir, merasakan firasat buruk. Ia meminta bantuan Pak Joko, seorang dukun yang terkenal di desa mereka. Pak Joko yang memiliki kemampuan spiritual tinggi, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengancam anaknya. Dengan tekad kuat, ia berjanji untuk membantu keluarga Tegar dan membawa Tegar pulang, meskipun harus menghadapi tantangan besar. Tegar, anak pertama dari keluarga petani sederhana, selalu hidup dengan harapan besar untuk mengubah nasib keluarganya. Ayah dan ibunya, yang bertani di lahan sempit, selalu berusaha keras, namun hasil panen tak pernah mencukupi. Utang yang menumpuk akibat gagal panen, membuat kehidupan mereka semakin sulit. Tegar merasa beban keluarga terlalu berat untuk dipikul seorang diri, dan keputusannya untuk mencari jalan keluar membuatnya memutuskan untuk meninggalkan desa yang sudah membesarkannya. Pada suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, Tegar bertemu dengan Danu, seorang pria asing yang datang ke desa mereka. Danu mengenalkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang sering bekerja di luar negeri. Danu menawarkan Tegar sebuah kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan janji imbalan yang sangat menggiurkan. Ia mengatakan bahwa ada pekerjaan yang bisa memberikan Tegar uang dalam jumlah besar, bahkan cukup untuk melunasi semua utang keluarganya. Tawaran itu sangat menggoda Tegar yang sudah merasa terpojok oleh keadaan, dan Danu meyakinkan Tegar bahwa ia bisa mendonorkan ginjalnya di sebuah rumah sakit di Kamboja. "Kamu akan mendapatkan 10 juta rupiah setelah operasi," kata Danu dengan meyakinkan. Tegar yang begitu membutuhkan uang itu tak bisa menolak tawaran tersebut. Meskipun hatinya masih ragu, harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya mengalahkan keraguannya. Dengan berat hati, Tegar akhirnya setuju untuk mengikuti saran Danu dan berangkat ke Kamboja. Ia berpamitan dengan keluarganya, berjanji akan segera kembali dengan uang yang cukup untuk membayar utang-utang mereka. Tegar merasa cemas, tetapi juga merasa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengubah takdirnya. Sesampainya di Kamboja, Tegar disambut oleh Arin, seorang pria yang mengaku sebagai dokter di rumah sakit tempat ia akan menjalani operasi. Arin menjelaskan prosedur dengan tenang dan meyakinkan, mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa dilakukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uang. Tegar merasa sedikit lega.
percaya bahwa ia akan segera menerima uang yang dijanjikan. Namun, setelah beberapa hari di rumah sakit, Tegar mulai merasakan keanehan. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan ia mulai merasakan sakit yang tak biasa. Keadaan fisiknya semakin memburuk, dan rasa cemasnya semakin tumbuh. Tegar mulai menyadari bahwa tempat yang ia anggap aman ini tidak seperti yang dijanjikan. Ia merasa terjebak dalam sebuah jebakan yang tak bisa ia keluar. Dengan tubuh yang lemah, Tegar mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun semakin lama ia merasa semakin terperangkap. Apa yang awalnya tampak seperti kesempatan emas kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Tegar menghilang tanpa jejak. Keluarganya di Indonesia, yang awalnya penuh harapan karena janji-janji Tegar akan kembali dengan uang yang cukup, mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Mereka tidak menerima kabar apapun dari Tegar, dan pesan-pesan yang dikirimkan kepadanya tidak dibalas. Ibu Tegar, Bu Siti, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jauh dari perasaan tenang yang semestinya didapatkan oleh orang tua yang menunggu kabar baik dari anaknya yang bekerja di luar negeri. Hari demi hari berlalu, dan kecemasan semakin membebani hati Bu Siti. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada anaknya. Setelah berbulan-bulan tidak mendengar kabar, Bu Siti merasa tak bisa lagi duduk diam. Tanpa memberitahukan siapapun, ia meminta bantuan kepada Pak Joko, seorang dukun terkenal di desa mereka yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Pak Joko dikenal mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan menggunakan ilmu gaib dan kekuatan batin yang dimilikinya. Pak Joko yang merasa ada energi gelap yang mengelilingi keluarga Tegar, langsung setuju untuk membantu. Tanpa membuang waktu, ia mengumpulkan 11 dukun sakti lainnya yang terkenal dengan kemampuan spiritual luar biasa. Mereka bertekad untuk melakukan perjalanan jauh ke Kamboja, mencari tahu keberadaan Tegar yang kini hilang tanpa kabar. Dengan keyakinan penuh bahwa ilmu yang mereka miliki dapat mengungkap misteri, mereka memulai perjalanan yang penuh risiko. Mereka tahu, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Kamboja adalah tempat asing yang penuh dengan ketidakpastian. Terlebih dengan adanya kekuatan gelap yang tampaknya mengendalikan kehidupan di sana. Para dukun mempersiapkan diri dengan penuh hati-hati, membawa berbagai perlengkapan spiritual dan jimat untuk melindungi mereka selama pencarian. Setibanya di Kamboja, mereka langsung mengunjungi rumah sakit tempat Tegar dirawat, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari teman-teman Tegar yang ada di Jakarta. Begitu mereka memasuki rumah sakit, para dukun langsung merasakan ketegangan yang tidak biasa di tempat tersebut. Ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang terasa sangat gelap dan mengancam. Mereka mulai melakukan ritual untuk mencari petunjuk, menggali lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Tegar dan siapa yang mengendalikan semua ini. Dengan kemampuan mereka, para dukun mulai menemukan jejak-jejak yang mengarah pada sebuah jaringan kejahatan besar yang melibatkan perdagangan organ manusia. Mereka menyadari bahwa Tegar bukanlah satu-satunya korban, dan mereka harus bergerak cepat sebelum lebih banyak nyawa melayang. Dalam pencarian mereka, para dukun menemukan petunjuk mengejutkan yang mengarah pada konspirasi yang lebih besar, yang akan mengubah segalanya. Setibanya di Phnom Penh, para dukun merasakan ketegangan yang tak terkatakan. Meski mereka memiliki ilmu gaib yang mumpuni, ada perasaan cemas yang menyelimuti hati mereka. Kota ini terasa seperti labirin gelap yang penuh dengan misteri, dan mereka tahu bahwa mereka sedang melangkah ke dalam wilayah yang berbahaya. Dari setiap sudut, mereka merasakan kehadiran kekuatan gelap yang mengendalikan hampir segala aspek kehidupan di sini. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka, mengintai dari bayang-bayang, siap menyerang kapan saja. Mereka mulai melakukan ritual di tempat-tempat tertentu di kota, mencari petunjuk yang bisa mengarah pada jejak Tegar. Di rumah sakit, tempat Tegar dirawat, suasana semakin mencurigakan. Para dukun merasakan adanya energi negatif yang mengalir deras di seluruh bangunan itu. Ruangan yang seharusnya penuh dengan harapan untuk kesembuhan malah terasa seperti sarang kelam yang penuh dengan rahasia kelam. Dengan bantuan ilmu gaib mereka, para dukun berhasil mendapatkan petunjuk pertama. Mereka menemukan dokumen yang tersembunyi dengan rapat, yang menunjukkan bahwa rumah sakit itu ternyata terlibat dalam jaringan perdagangan organ manusia internasional. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan catatan nama-nama korban lainnya yang menjadi bagian dari jaringan gelap tersebut. Salah satu nama yang tertera dalam daftar itu adalah Tegar,
yang terperangkap dalam permainan gelap ini. Dokumen-dokumen itu semakin mengungkapkan betapa dalamnya jaringan ini. Para dukun mendapati bahwa sindikat ini memiliki hubungan erat dengan berbagai pejabat berpengaruh dan pengusaha besar, termasuk Suryo Santosa, seorang pengusaha kaya asal Indonesia yang diduga menjadi dalang utama dalam perdagangan organ ini. Nama Suryo terus muncul di setiap jejak yang mereka temukan, dan mereka semakin yakin bahwa ia adalah orang yang mengendalikan semua ini. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka merasa bahwa Suryo hanyalah ujung dari gunung es yang lebih besar. Ada kekuatan yang lebih gelap dan lebih kuat yang menggerakkan semua ini, dan para dukun tahu bahwa mereka harus menggali lebih dalam lagi. Mereka harus melawan jaringan yang tidak hanya melibatkan orang-orang berkuasa di Kamboja, tetapi juga di banyak negara lainnya. Jaringan ini sudah menyebar begitu luas, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, kondisi Tegar semakin memburuk. Ia merasakan tubuhnya semakin lemas, namun ia terus berusaha bertahan. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan adanya harapan, karena ia tahu bahwa keluarganya, bersama dengan para dukun, sedang berjuang untuk menyelamatkannya. Meskipun ia merasa terjebak dalam dunia yang penuh kejahatan ini, semangatnya untuk bertahan hidup semakin kuat, berkat upaya para dukun yang tidak kenal lelah untuk membebaskannya. Setelah berhari-hari menyelidiki jaringan gelap yang mengendalikan rumah sakit di Phnom Penh, para dukun akhirnya mendapatkan cukup bukti untuk menghadapi pelaku utama di balik semua kejahatan ini. Dengan dokumen yang ditemukan di rumah sakit, yang mencatat nama-nama korban yang telah menjadi korban perdagangan organ, mereka melacak seseorang yang sangat berpengaruh, seorang pengusaha besar bernama Suryo Santosa. Nama Suryo sudah lama dikenal di Indonesia sebagai seorang pebisnis sukses. Namun di balik kesuksesannya itu, para dukun menemukan bahwa ia terlibat dalam jaringan internasional yang sangat berbahaya. Mbah Joko, pemimpin para dukun, memutuskan bahwa sudah saatnya mereka menghadapi Tuan Arin, dokter yang pertama kali menghubungi Tegar dan yang membawa Tegar ke rumah sakit tersebut. Para dukun mengatur strategi dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah konfrontasi yang bisa mengubah segalanya. Dengan bantuan ilmu spiritual, mereka berhasil menemukan tempat di mana Tuan Arin sering beraktivitas dan menyusun rencana untuk bertemu dengannya. Saat akhirnya mereka berhadapan, Tuan Arin tampak tenang, meski ada kilatan kecemasan yang terpendam di matanya. Ia tahu bahwa pertanyaan yang akan dilontarkan para dukun bisa membongkar semua rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Arin mulai mengungkapkan semua yang ia ketahui. Tuan Arin mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang pelaksana yang menjalankan perintah dari Suryo Santosa. "Saya hanya mengikuti perintah," katanya dengan suara yang berat, seakan berusaha menyembunyikan rasa bersalah yang menghimpitnya. "Semua ini sudah berjalan terlalu jauh, dan saya terjebak dalamnya." Namun, meskipun Tuan Arin mengaku hanya menjadi alat dalam permainan ini, para dukun merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semua ini. Keadaan ini jauh lebih kompleks daripada yang mereka bayangkan. Tuan Arin mengungkapkan bahwa Suryo Santosa, meskipun terlihat sebagai seorang pengusaha biasa, sebenarnya adalah pemimpin dari sebuah jaringan internasional yang melibatkan berbagai pihak berkuasa di banyak negara. Jaringan ini tidak hanya terbatas pada perdagangan organ manusia, tetapi juga berhubungan dengan banyak transaksi ilegal lainnya yang mencakup narkoba, senjata, dan bahkan perdagangan manusia. Dengan keteguhan hati, para dukun melanjutkan interogasi terhadap Tuan Arin, menggali lebih dalam tentang keberadaan Suryo. Dalam percakapan yang semakin menegangkan, Tuan Arin akhirnya mengungkapkan lokasi markas besar Suryo, sebuah villa mewah yang terletak jauh di pinggiran Phnom Penh. Di sana, mereka menemukan lebih banyak bukti yang mengarah pada keterlibatan Suryo dengan berbagai elemen berbahaya di luar negeri. Namun, di balik pengakuan itu, para dukun merasa bahwa Suryo hanya merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar. Mereka mulai mencurigai adanya kekuatan yang lebih jahat dan lebih tersembunyi yang mengendalikan semuanya. Keberadaan Suryo mungkin saja menjadi petunjuk awal untuk membuka tabir misteri yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Dengan bukti yang telah terkumpul, mereka menyusun rencana untuk melacak Suryo lebih lanjut, mengetahui bahwa konfrontasi dengan pengusaha besar ini hanyalah permulaan dari perjalanan mereka yang lebih berbahaya. Setelah melacak Suryo Santosa, para dukun akhirnya berhasil menemukan sebuah villa mewah yang terletak jauh di pinggiran Phnom Penh. Villa itu tampak seperti tempat yang tenang dan aman,
Namun di balik kemewahannya tersembunyi kegelapan yang mengerikan. Villa tersebut ternyata menjadi markas besar bagi sindikat perdagangan organ internasional yang dipimpin oleh Suryo. Di dalamnya, para dukun menemukan banyak dokumen yang mengungkapkan skala besar dari jaringan kejahatan ini. Sindikat ini tidak hanya beroperasi di Kamboja, tetapi telah menyebar ke banyak negara, dengan berbagai pejabat dan pengusaha berpengaruh yang terlibat di dalamnya. Meskipun para dukun merasa lega karena berhasil menemukan petunjuk-petunjuk penting, mereka juga merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap bukti yang mereka temukan semakin membuka tabir kegelapan yang lebih dalam. Mereka menemukan bahwa perdagangan organ ini bukan hanya melibatkan sejumlah orang tak dikenal, tetapi juga melibatkan individu-individu berkuasa yang memiliki pengaruh besar, baik di dunia politik, ekonomi, maupun dunia medis. Beberapa nama yang tercatat dalam dokumen tersebut membuat bulu kuduk mereka merinding, termasuk nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha kaya yang selama ini tampak bersih. Para dukun merasa terkejut dan semakin curiga bahwa Suryo hanyalah ujung dari gunung es yang lebih besar. Mereka menemukan bahwa jaringan ini memiliki keterkaitan erat dengan banyak organisasi kriminal internasional, bahkan terhubung dengan jaringan perdagangan senjata dan narkoba. Keterlibatan negara-negara besar dalam sindikat ini membuat mereka semakin sadar bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di dalam villa tersebut, mereka juga menemukan lebih banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Tegar, meskipun telah mengalami siksaan dan penderitaan yang luar biasa, bukanlah satu-satunya korban. Masih banyak orang lain yang telah menjadi korban dari perdagangan organ ini, dan mereka semua diperlakukan dengan cara yang kejam. Tegar sendiri ditemukan dalam kondisi yang sangat lemah, hampir tak mampu bergerak. Namun, meskipun tubuhnya terbaring lemah, ia masih bisa merasakan adanya harapan. Ia tahu bahwa perjuangan para dukun telah membawanya lebih dekat ke kebebasan. Dengan bukti yang telah mereka kumpulkan, para dukun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi sindikat ini dengan hati-hati. Meskipun mereka telah menggagalkan sebagian besar operasi Suryo, mereka sadar bahwa jaringan ini belum sepenuhnya dihancurkan. Ada orang-orang yang lebih kuat dan lebih berbahaya yang masih mengendalikan semuanya dari balik bayang-bayang. Mbah Joko, pemimpin para dukun, memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka, tak peduli seberapa berbahaya jalan yang harus mereka tempuh. Para dukun tahu bahwa kebenaran yang lebih besar masih menunggu untuk diungkap. Mereka semakin dekat dengan pembongkaran jaringan gelap ini, tetapi mereka juga menyadari bahwa bahaya yang mengintai mereka semakin besar. Namun, satu hal yang pasti, mereka akan terus berjuang hingga seluruh kebenaran terbuka, meskipun nyawa mereka taruhannya.